Dampak pendudukan Jepang dalam bidang politik. 1. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. 2. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang, misalnya desa dengan ku, kecamatan dengan so, kawadanaan dengan gun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken, dan karesidenan dengan shu. 3. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tenno Heika. 4. Membentuk pemerintahan militer dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Angkatan Darat meliputi Jawa dan Madura berpusat di Batavia. Sementara itu di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan Lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian sebagai pusatnya di ujung pandang. Pemerintahan itu berada di bawah pimpinan Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat, Vietnam. 5. Membentuk organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Gerakan Putra. Tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. 6. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, terutama kaum nasionalis untuk segera mewujudkan cita-cita mereka, yaitu Indonesia merdeka. Bidang sosial budaya dan ekonomi. 1. Untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. 2. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai Jepang dan diawasi sangat ketat. Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang rusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula, diganti menanam pohon jarak. Untuk mengawasinya, maka dibentuklah Tonarigumi atau rukun tetangga. 3. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenweg menjadi Bogor. 4. Untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta yang bernama Kaimun Bunka Shidoso. Bidang pendidikan. 1. Keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. 2. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai.
3. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. 4. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinisasi. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan seinenden dan kaibodan atau pembantu polisi. Dalam seinenden, mereka dijadikan barisan pelopor atau suisintai, birokrasi dan militer. 1. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah Shu dan Tokubetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. 2. Sesuai dengan undang-undang itu, maka seluruh kota di Jawa dan Madura, kecuali Solo dan Yogyakarta, dibagi atas Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku. 3. Pada pendudukan Jepang juga dibentuk Chousangi yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Volksrat. Dalam Volksrat masih dapat dilakukan kritik pemerintah dengan bebas, sementara Chousangi tidak dapat melakukan hal itu. 4. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat dalam bidang militer. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer, mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk Indonesia untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih penduduk Indonesia dengan latihan-latihan militer. Bekas pasukan peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan. Pada keesokan harinya, tanggal 8, para wakil penduduk di Jawa menghadap Saiko Sekikang di istana. Paduka Tuan Insinyur Soekarno sebagai wakil seluruh penduduk di Jawa menyatakan terima kasih dan keteguhan hati segenap bangsa Indonesia yang menggelora.本9月末日、第85回臨時議会において、小磯内閣総理大臣により、東インドは将来独立進むべき旨、中外に宣明せられたり、本則、リーグの広大無辺に強く感激し、ここに我は派遣軍将兵の現場優先と民生職員の精神に追悼をさせるとともに、積年の熱願を達成する我は5000万住民の勇気を思い、衷心より正式の要請をする次第なり。Paduka yang mulia Saiko Sitikat, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan
supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duli Yang Maha Mulia Tenoheka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman kerajaan Dainepon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. Tenoheka, pantai! 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 Indonesia! Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintah Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Para anggotanya akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi, penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Untuk menyempurnakan PPKI, pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua. Jepang berjanji akan mengesahkan kemerdekaan Indonesia besok pada 24 Agustus 1945. Jika Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah mereka tiba kembali di Indonesia pada 15 Agustus 1945, maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan, yakni terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Nusa Tenggara, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah seluruhnya 21 orang. Sebagai penasihat PPKI ialah Mr. Ahmad Subarjo. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, PPKI dijadikan badan nasional dan anggotanya ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan merupakan panitia pemberian Jepang, tetapi milik bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional. Namun, mereka tidak berhasil melakukan pengekangan terhadap kesadaran nasional rakyat Indonesia.